Selamat datang di channel YouTube Sentra Kompetensi, channel yang menginformasikan seputar pendidikan, pembelajaran, dan regulasi-regulasi pendidikan lainnya. Kesempatan ini kita akan mencoba membahas bagaimana mengukur peluang masuk ke perguruan tinggi negeri melalui UTBK SNBT tahun 2023. Tentu ini sangat berguna bagi calon mahasiswa tahun 2023. Maka paparan berikut ini akan menginformasikan kepada calon mahasiswa data-data dan berdasarkan data-data perguruan tinggi tersebut, nanti kita bisa masing-masing mengukur diri universitas mana yang harus kita tuju. Coba kita perhatikan paparan berikut. Pertama, untuk data 2022, ada 10 perguruan tinggi dengan nilai rata tertinggi, ini kelompok Saintek. Nanti kita lihat kelompok Soshum. Ini nomornya, kemudian universitas rata. Kalau kita perhatikan, yang paling sulit ditembus itu adalah Universitas Indonesia, ini tahun 2022 ya, dengan rata nilai 665,86. Yang urutan kedua adalah Institut Teknologi Bandung atau ITB dengan rata 656,61. Yang ketiga adalah Universitas Gadjah Mada UGM dengan rata nilai 645,94. Dan yang keempat, Universitas Airlangga dengan rata nilai 633,20. Dan yang kelima adalah Institut 10 November dengan rata nilai 631,69. Kemudian kita lihat urutan yang keenam. Saya ulang ini tahun 2022 supaya calon mahasiswa bisa mengukur universitas mana yang akan dituju. Yang keenam adalah Universitas Diponegoro atau Undip 622,01. Kemudian yang ketujuh Universitas 11 Maret 621,02. Ini tidak begitu jauh selisihnya. Yang kedelapan adalah Universitas Pajajaran 619,94. Yang kesembilan UPN Veteran Jakarta 618,51. Kemudian yang ke-10 adalah Institut Pertanian Bogor atau IPB. Ini 610,01. Ini adalah kelompok Saintex tadi. Kalau kita lihat ini kelompok Saintex. Sekarang bagaimana kelompok Soshum? Mari kita lihat 10 perguruan tinggi negeri dengan nilai rata tertinggi kelompok Soshum. Yang pertama adalah Universitas Indonesia 690,02. Kemudian urutan yang hampir sama dengan kelompok Saintex, Institut Teknologi Bandung 682,30. Kemudian Universitas Gadjah Mada 680,49. Yang keempat ini naik Universitas Diponegoro 651,32. Dan yang kelima Universitas Pajajaran 649,07. Selanjutnya, kelompok Saintex. Urutan ke-6 adalah Institut Teknologi 10 November dengan rata nilai 648,76. Yang ke-7 adalah Universitas Airlangga 645,83. Yang ke-8 Universitas Brawijaya dengan skor 635,26. Yang ke-9 ini masih tetap UPN Veteran Jakarta 623,26. Dan yang ke-10 adalah Universitas Jenderal Sudirman 621,96. Ini dengan mengetahui data-data 2022, ada 10 universitas yang memang tersulit untuk ditembus, sehingga nanti bisa kita calon mahasiswa mempertimbangkan kira-kira mana yang dipilih. Berdasarkan data-data ini nanti akan kita kelompokkan ke 5 kelompok universitas. Jadi lebih mudah untuk memilihnya. Sekarang kita lanjut. Untuk data tahun 2021, coba kita lihat ini kelompok Saintex, ini kelompok Soshum.
Ini universitas masing-masing dengan skor seperti ini. Untuk tahun 2021 yang tertinggi itu adalah UI 693,35. Kemudian yang kedua adalah ITB dengan skor 683,90. Yang ketiga UGM 658,52. Yang keempat adalah UNAIR 639,36. Kemudian yang kelima Undip 631,86. Yang keenam adalah UNPAD 630,19. Kemudian Institut 11 November 630,16. Kemudian USM 628,64. Kemudian Universitas Veteran Jakarta itu 621,97 dan IPB adalah 626. Ini data adalah data tahun 2021, di mana kita lihat posisi UI itu masih tetap di atas. Ada 3 besar, UI, ITB, dan UGM. Kemudian di kelompok soshum, UI itu skornya rata-rata 694,60. Ini malah lebih tinggi dari Saintex. Kemudian UGM 686,98. ITB 683,67. Kemudian urutan keempat adalah Undip 653,79. Urutan kelima adalah UNPAD 653,48, sangat sedikit selisihnya. Kemudian ITSN 649,89, UNAIR 643,48, dan Universitas Brawijaya 635,67, UPN Jakarta 630,84, kemudian urutan ke-10 Universitas Jenderal Sudirman 628,74. Ini data-data dari tahun 2021, sehingga kalau kita banding dengan data 2022 sebenarnya tidak begitu jauh perbedaan. Cuman menurun, kalau tadi 660, 94, 694 ini 665. Jadi ada bergelombang tiap tahun, tidak stabil. Namun demikian data ini sudah bisa kita sandingkan dengan apa yang kita peroleh selama ini melalui tryout yang diikuti oleh adik-adik kami. Kemudian data tahun 2020, ini universitas, ini kelompok Saintex, dan ini kelompok soshum tahun 2020. Yang paling sulit ditembus itu adalah ITB dengan skor nilai 624,07, disusul UI 620,01, kemudian UGM 611,45, ITS adalah 606,77, Undip 592,55, UNPAD 589,08, UNAIR adalah 588,45, UNS 587,39, dan IPB 586,18. Kemudian disusul Universitas Veteran Jakarta 585,77. Sedangkan di kelompok soshum masih tetap ITB 628,59, disusul oleh UI 608,63, kemudian UGM 608,04. Kalau kita perhatikan antara ITB, UI, dan UGM itu selalu ada di 3 besar. Kemudian disusul ITS 586,63, kemudian Undip 583,80, kemudian UNPAD 582,63, disusul oleh UNAIR 581,339, dan juga Universitas Brawijaya 572,96, dan Universitas Veteran Yogyakarta 569,75,
Kemudian Universitas Veteran Jakarta sebesar rata-rata 566,12. Berdasarkan 3 data tahun terakhir, maka dapat kita kelompokkan ke beberapa universitas sehingga nanti kita bisa menentukan di kelompok mana yang kita tuju. 5 kelompok universitas menurut rata SNBT tahun 2020 sampai 2022. Kelompok pertama ini yang paling sulit ditembus adalah ITB, UGM, dan UI. Kemudian kelompok kedua ada 4, disusul Undip, Unair, ITS, Universitas Yogyakarta, kemudian Unsort, UPN Jakarta, IPB, UNS, Unibra. Ini satu kelompok. Kelompok 2 disusul oleh kelompok 3 ada UPI, UNESA, Unhas, UPN Jogja, USU, Unsri, UNUT, UNAN, UNEDS. Kemudian ada kelompok 4, UM Malang, UNAN, UIN Jakarta, UPN Jatim, UIN, Unsyah, Unimed, Unila, Unmul, Unri, kemudian Unja, ITERA, Unsika, dan UNEM. Ini dan ada yang kelompok kelima, ada Unlam, ada Untan, ada Unimal, ISBI Aceh, UNP, UNIP, UBB, UPR, ITK Borneo, ada Undana, kemudian Unimor, Untat, Unipa, Unpati, PTN lain. Ini masih ada PTN lain yang belum tersebut di sini. Ini kelompok 5 dan juga ada masih di kelompok 4. Tapi secara umum sudah ada ini kelompok-kelompok, jadi nanti bisa mengukur posisi mana yang kita pilih ya. Nah, tentu kalau kita mau memilih kelompok 1 ada pertimbangan-pertimbangan tertentu. Kemudian di kelompok, kalau ini di universitas, kemudian juga prodinya juga ada yang bisa dikelompokkan. Untuk prodi Saintek, kita perhatikan kelompok 1 ada paling sulit itu pendidikan dokter, teknik informatika, teknik pertambangan, dan juga aktuaria. Kelompok 2 ada kedokteran gigi, teknik mesin, ilmu gizi, biomedis, teknik mesin, teknik sipil, perminyakan, arsitektur, kemudian teknik industri, ilmu komputer, teknik kimia, teknik nuklir, farmasi. Dan juga kelompok 3, teknik geologi, teknik geodesi, kehutanan, matematika, pendidikan matematika, teknik lingkungan, agrobisnis, ilmu keperawatan, kesehatan masyarakat, metalurgi, kemudian teknik hasil pertanian dan teknik metalurgi. Dan sebagainya masih banyak. Ini secara umum. Kemudian kelompok 4 ada geografi, biologi, fisika, kimia, statistika, teknologi pangan, kemudian agronomi, sosiologi, ekonomi, peternakan. Dan kelompok 5 ini yang tidak tersebut di sini masuk dia ke kelompok 5. Maka bisa dua kelompoknya ada kita pertimbangkan juga universitasnya, dipertimbangkan juga prodi. Ini baru prodi Saintek. Untuk prodi Soshum, kelompok 1 itu yang paling sulit ditembus akuntansi, kemudian manajemen hubungan internasional, kemudian ada kelompok 2 ekonomi pembangunan, ilmu komunikasi, sastra Inggris, ilmu hukum, administrasi bisnis, ilmu kesejahteraan sosial. Kemudian kelompok 3 adalah sosiologi, administrasi perpajakan, ilmu kriminologi, kemudian ilmu pemerintahan dan lain-lain. Dan kelompok 4 seperti sastra Jepang, sastra Cina, antropologi, dan juga sejarah. Dan kelompok 5 yang tidak tersebutkan di sini. Dengan pengelompokan ini, kelompok universitasnya dan juga kelompok prodi, maka kita bisa mengukur diri kita. Pertama, kalau kita perhatikan di tahun 2022, maka prediksi skor lulus untuk SNBT tahun 2023 nanti kemungkinan, tetapi ini berdasarkan data-data yang ada, Scientific terendah itu skor rata-rata 450. Kemudian kelompok Soshum itu terendah skor 440. Dan kalau memang kita posisinya 440, ya jangan lagi dipilih universitas yang 10 atau kelompok 1 atau prodi kelompok 1. Nah, secara umum kalau kita perhatikan, untuk kelompok Saintek di tahun 2023 ini, kalau ini 710 ini evaluasi diri kita,
karena adik-adik kami mungkin sudah mengikuti ada bimbel, ada juga baik itu melalui online atau langsung di lembaga-lembaga tertentu, itu sangat bagus. Setiap bimbel itu akan mengadakan biasanya ada tryout. Jadi ini berdasarkan rata tryout yang adik-adik peroleh, calon-calon mahasiswa yang diperoleh setiap diadakan sebuah lembaga tryout. Nah, biasanya lembaga-lembaga tertentu, jaminan atau soal-soal yang diberikannya itu hampir-hampir mendekati. Ketika itu kita bisa mencapai skor berikut, maka kemungkinan besar, dan ini menjadi data untuk memilih apakah itu universitas tadi dan juga prodinya. Untuk kelompok Saintex, itu besar dari 710, ini PTN atau prodi bisa dipilih kelompok 1. Kemudian dengan skor 620 sampai 710, ini bisa PTN atau prodi kelompok 2. Kalau adik-adik biasanya hasil tryout-nya memberikan atau dapat skor 560 sampai 620, ini PTN atau prodi kelompok 3. Jika 500 sampai 660, maka PTN atau prodi kelompok 4. Sedangkan yang mendapat skor biasanya melalui tryout itu 450 sampai 500. Ini PTN atau prodi kelompok 5. Sedangkan kelompok Soshum ini kalau kita perhatikan data-data tadi 3 tahun terakhir, kemungkinan di 2023 kalau mungkin besar dari 690. Kalau 690 skor rata-rata tryout selama ini yang diperoleh, ini PTN atau prodi bisa kelompok 1. Kemudian 500 sampai 690, ini PTN atau prodi kelompok 2. 550 sampai 610, ini PTN atau prodi kelompok 3. Skor 490 sampai 550, ini PTN atau prodi kelompok 4. Sedangkan skor 440 sampai 590, ini PTN atau prodi kelompok 5. Nah, ini perlu berdasarkan hasil-hasil yang diperoleh selama kegiatan-kegiatan tryout di lembaga-lembaga yang diikuti, baik online maupun di sekolah maupun di lembaga tertentu. Ini bisa kita melakukan evaluasi diri, di mana posisi adik-adik calon mahasiswa, maka jangan sampai ikut-ikutan dengan teman, tetapi betul-betul ada rasa percaya diri dan konsistensi sehingga kita tidak salah pilih. Nah, contoh kalau kita perhatikan ini, kalau ada seorang siswa atau calon mahasiswa yang sudah beberapa kali mengikuti tryout, baik itu di lembaga yang diikutinya maupun secara online maupun di sekolah, bisa mengukur dirinya mencapai skor 690. Maka ini sudah bisa memberikan peluang bagi dirinya. Ini universitas memilih kelompok 1 universitasnya, kemudian prodinya juga kelompok 1. Nah, ini tadi apalagi kelompok Soshum, karena 690 tadi, sampai di sini sudah bisa memilih kelompok 1, kelompok 2. Yang paling aman, universitasnya kelompok 1, prodinya kelompok 2. Atau bisa juga universitasnya kelompok 2 dan prodi kelompok 1. Atau universitasnya kelompok 2 dan prodi kelompok 2. Yang tidak boleh kalau melebihi universitasnya yang kurang ini dengan pencapaian seperti ini, kurang baik kalau universitasnya kelompok 3 dan prodinya juga kelompok 3, itu sebenarnya peluangnya sudah sangat besar, tetapi mungkin kita sudah mundur di situ ya. Nah, tetapi ini 610 ini kan tidak baru hasil-hasil yang selama ini kita peroleh. Jadi asalkan dia stabil, ini sebenarnya bisa kita berani memilih kelompok 1 universitas dan prodinya juga kelompok 1. Tetapi pertimbangan-pertimbangan ini, rasa evaluasi diri selama ini kita peroleh nilai, maka bisa nanti kita mengambil keputusan.
Kalau melihat nilai ini paling aman itu posisinya adalah di universitasnya kelompok 1, prodinya kelompok 2, atau universitasnya kelompok 2, prodinya kelompok 1. Kalau turun ke kelompok 3, bisa peluangnya sudah sangat besar, semakin besar, tetapi itu sudah mengurangi kefavoritan universitas maupun prodi yang kita tuju. Nah ini, jadi nanti diperhatikan lagi skor, coba diperhatikan grafik skor yang diperoleh ketika tryout ataupun itu ada belajar mandiri. Coba kalau misalnya 450 ini skor biasanya atau sampai 500, ya jangan dipilih lagi kelompok 1, mungkin akan beralih ke kelompok 4 atau kelompok 5, baik universitasnya maupun prodinya. Semua jurusan itu bagus, semua prodi itu bagus, yang penting kita berprestasi di situ. Jadi kita jangan hanya memilih karena ini favorit, belum tentu lebih berhasil nantinya yang kuliah di universitas itu daripada universitas yang kelompok 5 umpama. Yang terpenting adalah bagaimana ketekunan kita belajar dan juga bagaimana kita menguasai dan konsisten di dalam belajar sebagai mahasiswa nantinya. Nah demikian adik-adik semua calon mahasiswa yang mau mengikuti kegiatan SNBT, tes SNBT yang ini direncanakan dilaksanakan mulai tanggal 8 sampai 14 Mei 2023 untuk gelombang 1, dan ini ada 2 gelombang tahun ini. Kemudian tanggal 22 sampai 28 Mei 2023 untuk gelombang yang kedua. Ini tes ini dilakukan 2 gelombang, 14 hari dan 28 sesi, 2 sesi setiap hari. Demikian, terima kasih semua bagi adik-adik calon mahasiswa. Semoga berhasil, tetap semangat, ukurlah dirimu dengan baik, dan terus belajar, berlatih menyelesaikan soal-soal, persiapkan secara teknis, kemudian secara teoritis, dan juga pertimbangan kesehatan emosional itu perlu dijaga. Semoga bermanfaat, dan saya ucapkan sekali lagi terima kasih.